I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Di sini itu pakai penambahan aerasi. Penambahan aerasi itu di sini ada yang pakai kincir, ada yang pakai blower. Nah itu fungsinya banyak, buat kualitas air bisa, terus buat kepadatan ikannya lebih tinggi juga bisa, macam-macam. Itu. Kalau buat teknologi buat ngatur suhunya ada. Buat ngatur suhu, doa tuh nggak ada. Beda berarti pakai ini. Tergantung cuaca. Kecuali kalau misal penelitian ada meter. Berapa banyak? Iya berapa banyak? Kalau awalnya pakai berapa? Awal bisa itu kalau benih mah si kenyang-kenyangnya. Kalau di pembesaran kita pakai awal 8% 4% dari biomasa. dari biomas yang ada gitu. Kalau misalnya dari banyaknya ikan per kolam itu kan kalau itu pasti bibit pasti banyak ya. Itu lebih banyak kalau di bibit berat. Iya, pakai sekenyang-kenyang. Si kenyang-kenyangnya ikannya banyak, jadi tebar ikannya berapa? Oh ini barusan nebar tadi. Berapa tadi semua? Itu dalam satu kolam itu tadi teh 2 kintal. 2 kintal itu 200 kilo ya. 200 kilo 180 ya? bobotnya itu 70 ekor per kilo. Iya, berarti ada 70 sampai 80 ekor per kilo. 14 ribuan ya? Ya, kurang lebih. 14 ribu benih, tapi ntar dipecah-pecah. Sampai udah siap dijual itu butuh berapa lama? Benih yang ukuran barusan nebar ini, Iya. wah bisa 5 bulan, 6 bulan ya? Ya, baru siap dijual. Siap Sampai jual. 6 bulan. Iya, Itu udah siap diperjualbelikan. siap dijual. Sudah siap dijual, tergantung penyebabnya dia size-nya berapa yang Ukuran diinginkan. berapa? Oh ya, ada size Kita ya minimalnya gitu. Maksimalnya ukuran Iya. sekian harus diangkat. Biasanya Tergantung tengkulak. dijualnya tuh 1 kilo isi 3, 4, 5, 6 ya? Ya. 3, 4, 5, 6 kalau di sini. Tapi di sini udah ada supplier yang buat terima ikan. Oh udah ada. Ini termasuk Tapi kan kayak pengaruh teknologi kan pasti besar banget ya, apalagi perkembangan zaman. Terus ada perbandingan nggak dari yang sebelumnya? Oh yang pasti ada kalau ditambahkan teknologi kan yang tadi udah sempat disampaikan, pada temper juga pasti lebih tinggi. Kalau pada temper lebih tinggi berarti kan panennya bakal lebih banyak. Itu yang paling gampangnya. Terus kalau dengan penambahan oksigen tadi, air jauh lebih stabil, terus ikan tumbuhnya jauh lebih bagus, macam-macam. Apalagi yang mempengaruhi si pertumbuhan ikan? Wah kalau itu banyak sih, sebenarnya dari pakan juga mempengaruhi kualitas air, pH, suhu, terus oksigen tadi, amonia itu mempengaruhi. Habis itu ini kemarin sebenarnya juga ada pakai sistem bioflok, jadi kalau pernah denger ya, bioflok itu kemarin barusan panen, itu yang benar-benar kita nggak usah ganti air itu juga bisa. Macam-macam sih kalau yang mempengaruhi ikan dari sampai gennya juga bisa dibahas. Kalau penyakit yang ada di ikan nila itu kan biasanya bisa. Aeromonas itu pernah kena aeromonas pak ya? Nah, ya aremonas sama bakteri. Strepto ada. Bisa ditanganin atau Bisa ada, itu biasanya kalau misalnya yang benar-benar pure ini kita ganti air, terus yang sakit itu bisa kita pindah, atau misalnya katakan ada penambahan obat itu juga bisa, atau dengan di pakannya kita kasih ya vitamin sama mineral buat daya tahan tubuh. cara tahu yang sakitnya itu biasanya Itu gimana? kelihatan waktu ngasih makan dari fisik juga kelihatan. Terus jumlah konsumsi pakan hariannya juga kalau misalnya sakit kan dia menurun gitu. Oh biasanya nggak banyak yang sakitnya atau? Lumayan. Kalau misalnya penyakit yang dia menular nyebar banyak kena, tapi kalau misalnya yang penyakit cuma satuan doang enggak. Tapi kan kalau misalnya satuan doang pasti dia bakal sendiri Oh iya. kelihatan. Di acara akhir tahunnya itu kira-kira penjualan di setiap ekor itu berapa sih sama di akhir tahunnya? Kalau nila itu bukan per ekor sih, lebih ke per kilo. Kalau per kilo nila sekarang di tengkulak itu dari petani ya, dari kolam itu di 26 sampai 28. Sampai 28. Cuman kalau misalnya udah masuk pasar itu bisa 33 sampai 35 per kilonya. Terus akhir tahun itu kayak terjadi penurunan atau peningkatan harga? Sebenarnya kalau misalnya akhir tahun itu biasanya
naik. Soalnya kan kebutuhan buat tahun baruan. Kalau pas cuman aja momen tinggi. iya, sebenarnya tergantung sama waktunya juga. Biasa di Nilan itu pengaruh sama ada budaya di Cirata, ada budaya di waduk-waduk yang gede. Kalau misalnya di sana produksinya banyak, ya di sini biasanya harganya turun. Tapi kalau misalnya di sana lagi langka gitu ya, di sini biasanya tinggi. Apa ya? Tips and trick. Iya dengan penambahan teknologi sih jelas. Nambah teknologi itu udah pasti. Jadi di sini peran teknologi berpengaruh banget. Pengaruh. Kalau misalnya di sini nggak ada buat kincir, nggak ada buat yang pakai buat segala macam, mungkin panennya nggak bakal bisa sebanyak sekarang. Berarti mungkin masih ada inovasi-inovasi nanti yang bakal terbarukan mungkin. Iya bakal. Paling kan di wilayah kampus Iya. pasti bakal lebih banyak.